untuk tidak berpanjang kata, kita persilakan Pak Agus memulai. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Dahrial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita berjumpa lagi dalam sesi yang ke-48. Kita akan mengkaji secara fokus pada kesempatan hari ini dalam batch yang ke-9 ini terkait dengan bagaimana cara memahami Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahrial bahwa mengkaji Al-Quran adalah satu amalan yang sangat utama, dikarenakan inilah petunjuk kehidupan kita. Kita ini dilahirkan tidak meminta katanya, dan kemudian dihadapkan pada berbagai macam permasalahan, ujian, cobaan. Bagaimana mengatasi semua itu supaya kita ini sukses, hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, Allah sebagai pencipta kita telah memberikan petunjuknya, ya, buku manual kepada kita, yaitu berupa kitab suci Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita akan memasuki lebih jauh bagaimana kita bisa mendapatkan kefahaman yang bersumber dari Al-Quran Al-Karim yang kebenarannya itu dijamin oleh Allah sendiri. Oke, saya coba share dulu materinya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran, memahami Al-Quran dengan metode puzzle. Ini adalah salah satu buku saya, insya Allah yang ke-19. Di mana teknik ini saya gunakan untuk memahami kandungan Al-Quran dan kemudian saya tulis dalam puluhan judul buku. Lebih dari 60 judul buku saya menggunakan teknik ini. Jadi ini adalah teknik yang tergolong baru, ya, dalam arti sesungguhnya ilmu tafsir itu kan sudah sangat lama, sejak abad ke-8 setelah Rasulullah wafat, kemudian para sahabat, di generasi sahabat itu wafat, mulailah di generasi tabi'in dan seterusnya, itu muncul ilmu tafsir Al-Quran. Nah, ilmu tafsir Al-Quran itu terus berkembang, dimulai dari sekedar berdasar riwayat, berdasar catatan sejarah dan hadis-hadis, sampai kemudian berkembang sampai di era modern ini dengan menggunakan segala macam pengetahuan. Mulai dari pengetahuan bahasa, sejarah, hadis, sampai kepada sains dan teknologi yang berkembang di abad-abad terakhir ini. Karena ternyata Al-Quran itu memang sangat kompleks. Tidak cukup hanya dipahami dengan bahasa. Orang yang ngerti bahasa Arab misalnya, bahkan dari sastra Arab, langsung paham Al-Quran, oh jauh, masih banyak sekali lika-likunya, masih banyak sekali rahasia, hikmah yang terkandung di dalamnya yang membutuhkan keilmuan yang lain. Ilmu sejarah iya, ilmu politik iya, ilmu budaya, ekonomi, ya, sains, teknologi, dan sebagainya, itu ternyata dibutuhkan untuk memahami petunjuk kehidupan ini. Karena memang itulah keseharian kita dalam berbagai lini kehidupan. Oke, saya mengembangkan sebuah metode yang saya sebut sebagai metode puzzle, yang ini sebetulnya diadaptasi dari salah satu teknik menafsiri Al-Quran yang disebut sebagai tafsir ayat bil ayat. Ini di kalangan para ahli tafsir dikenal sebagai teknik tafsir yang paling tinggi derajatnya, yaitu menafsiri ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, sehingga menjadi menarik bahwa ternyata firman-firman Allah itu saling melengkapi, yang kemudian saya sebut sebagai puzzle. Kita tahu puzzle adalah sebuah gambar yang tadinya utuh, kemudian dipetak-petak, ya, seperti di dalam cover ini, saya mengilustrasikannya sebagai mushaf Quran yang kemudian terdiri dari potongan-potongan yang itu harus disusun
dengan baik dan benar supaya mendapatkan kefahaman yang baik dan benar juga. Kalau sebuah gambar misalnya, kita contohkan gambar harimau misalnya, atau gambar gajah misalnya, dipotong-potong jadi 20, kemudian diacak-acak, kemudian kita diminta untuk menebak gambar apa sesungguhnya yang sudah teracak itu. Maka kita tidak tahu itu gambar apa, kecuali dengan cara mengumpulkan semua potongan itu, dan kemudian menyusunnya dengan cara yang baik dan benar, barulah ketahuan, oh ini gambar gajah. Tapi kalau cara menyusunnya tidak baik dan tidak benar, maka morat-marit bentuknya itu kita juga tidak tahu ini gambar apa. Setidak-tidaknya kemudian kita tidak memahami secara holistik tentang gambar itu. Apalagi kalau kemudian hanya ngambil sebagian, dipotong-potong jadi 20, kita cuma mengambil 5. Wah ya, kita nggak tahu ini gambar apa, ataupun kalau dapat gambarnya maka gambar yang parsial. Bisa saja kalau terkait dengan gajah, kita dapat 5 potong bagian depan, kita mengira gajah itu bentuknya seperti ular piton misalnya, dikarenakan dapat belalainya. Tetapi yang lainnya mengambil 5 potong bagian belakang, dapat ekornya. Dia menyimpulkan gajah itu bentuknya seperti cambuk karena dapat ekornya. Ada yang dapat kakinya, bilang gajah seperti pohon. Ada yang dapat badannya, bilang gajah itu seperti dinding, seperti tembok, dan seterusnya. Ya, itu cerita analogi terkait dengan orang 7 orang buta, ya, 7 orang buta yang mencoba memahami gajah dengan cara meraba sebagian. Maka kalau kita ingin mendapatkan gambar keseluruhan, ya sebaiknya mengumpulkan semua potongan-potongan itu dan menyusunnya dengan benar. Ya, itu ilustrasi dari topik yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Maka kita coba masuk bagaimana Al-Quran memberikan gambaran tentang hal itu. Kita mulai dari sebuah ayat yang sangat menarik di dalam surat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Jadi Al-Quran ini sesungguhnya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Meskipun tidak semua umat manusia beriman, menyukai petunjuk dari dalam Al-Quran, dikarenakan berbagai alasan. Karena egonya, karena kelompoknya, karena sudah mendapat warisan dari orang tuanya, sebuah tradisi yang mereka ikuti, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi poin penting yang sangat universal, di dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Quran ini adalah ditujukan untuk seluruh umat manusia, menjadi cahaya yang menerangi. Sehingga di depan atau bagian awal dari ayat ini, ungkapannya, seruannya adalah ya ayuhan nas. Kemudian ayat yang kedua, jadi karena kita sedang belajar memahami petunjuk Al-Quran, bagian demi bagian, maka saya ini menjejer saja ayat-ayat Al-Quran sambil kita membangun kefahaman kita secara puzzle, ya, bahwa ayat itu akan dijelaskan oleh ayat yang lain, dijelaskan oleh ayat yang lain, dan seterusnya. Tadi ayat pertama, bahwa Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Di ayat yang lain lagi terkait dengan Al-Quran sebagai petunjuk, itu ada puzzle yang lain digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huddal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan Al-Furqan,
atau pembeda. Barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Kita mulai merasakan ada puzzle di sini. Dari ayat yang pertama kita baca, dengan ayat yang kedua, ini terjadi interaksi yang saling menjelaskan. Tadi secara umum Allah mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubin. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya, petunjuk buat manusia. Nah, di sini ditambahi lagi oleh Allah puzzle-nya, potongan puzzle-nya, dikaitkan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, sama. Ada bagian yang overlap, hudal linnas, petunjuk buat manusia, tetapi kenapa dikaitkan dengan bulan Ramadan? Itu akan memberikan nuansa, memberikan tambahan informasi terkait dengan gambar besar tentang petunjuk Al-Quran kepada manusia yang disampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Ya, di sini digambarkan, diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian, petunjuk buat manusia. Terus ditambahin lagi, wabayyinatin minal huda. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Artinya, kalau kita mau mendapat petunjuk dari dalam Al-Quran, tidak boleh hanya mengambil satu potong ayat misalnya. Meskipun satu ayat itu berisi kebenaran, petunjuk, tetapi belum komplit. Komplitnya, penjelasan-penjelasannya, elaborasinya, detail-detailnya, bacalah di ayat yang lain yang temanya sama. Ya, jadi ada penjelasan mengenai petunjuk itu, dan barang siapa mendapat penjelasan-penjelasan itu, dia dapat Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah pembeda. Seseorang kalau sudah mendapat petunjuk dari dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu ilham, satu gambaran-gambaran tentang roadmap kehidupan, misalnya bagaimana harus dijalani, ini salah, ini benar, dan seterusnya. Dia dapat Al-Furqan, bisa membedakan antara yang jahat dengan yang kebajikan, antara yang buruk dengan yang baik, antara yang salah dengan yang benar. Itu setelah mendapatkan penjelasan-penjelasan dan sampai dapat Al-Furqan. Nah, ditambahkan lagi, barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Ada kaitannya petunjuk Al-Quran dengan orang-orang yang berpuasa. Ya, menarik. Ini kalau dikaji sangat mendalam, bahwa orang yang berpuasa dengan baik, maka dia bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan secara lebih jernih dari dalam Al-Quran. Kefahamannya itu akan lebih jernih dan bisa sampai mendapatkan Al-Furqan. Oke, ya, jadi ini menambahi gambar puzzle-nya supaya lebih besar dan lebih holistik. Di ayat yang lain lagi tentang petunjuk Al-Quran itu diceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya, ya. Alif lam mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Wah, ini satu tambahan lagi puzzle, bahwa Quran ini memang tidak ada keraguan, berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang memberikan keraguan-raguan. Bahkan bukan cuma keraguan-raguan, tapi pertentangan, konflik antar ayat dengan ayat, pasal dengan pasal, dan seterusnya. Bahkan termasuk ketika kita belajar hadis, maka hadis itu bisa terjadi konflik pemahaman antara hadis yang satu dengan hadis yang lain, meskipun dalam tema yang sama. Ketika diriwayatkan oleh misalnya Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Daruqutni, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan seterusnya, melalui jalur periwayatan yang berbeda, sebuah tema itu bisa terjadi atau memunculkan perbedaan, perselisihan, bahkan konflik. Tetapi yang menarik di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbeda-beda pun ternyata itu tidak konflik. Tidak ada konflik.
Yang terjadi adalah saling melengkapi. Saling melengkapi, sehingga itu yang saya sebut sebagai puzzle. Antara kepala dengan ekor misalnya ya, dalam bentuk gambar gajah, itu bukan konflik. Itu adalah komplementer. Melengkapi, ada kepala, ada badan, ada kaki, sampai ada ekor. Barulah dipahami secara komprehensif, membentuk sebuah gambar yang lebih utuh, yang holistik dan komprehensif. Tidak ada keraguan di dalamnya, ini sebuah tantangan. Mana yang diragukan, silahkan disampaikan, kita kaji, ternyata ada penjelasannya di ayat yang berbeda. Kemudian dilanjutkan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau yang tadi digambarkan hudal linnas, petunjuk buat manusia secara umum. Kemudian dikaitkan hudal linnas, tapi dikaitkan dengan Ramadan, yang kita diperintahkan berpuasa. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, kata Al-Quran, la'allakum tattaqun, kalian akan menjadi orang yang lebih bertakwa. Ketika bertakwa, maka kita akan mendapat petunjuk lebih spesifik dari dalam Al-Quran. Hikmah itu akan bertaburan masuk ke dalam jiwa kita ketika kita mengkaji Al-Quran dengan dalam kondisi yang bertakwa. Ya, jadi di sini kita menemukan puzzle lagi, tambahan penjelasan terkait dengan kepahaman yang holistik dan komprehensif. Yaitu, dijelaskan itu siapa orang yang bertakwa. Mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka juga beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wah, ini kalau kita kaji ayat ini sendiri, rentetan ayat ini sudah sedemikian mendalam dan mendetail, puzzle-puzzlenya ditambahi terus oleh Allah di dalam ayat ini, dan kemudian masih banyak lagi di ayat-ayat yang lain, bahwa Al-Quran akan menjadi petunjuk yang luar biasa bagi kita ketika kita bertakwa, dan bertakwa itu adalah, beriman kepada yang gaib. Wah, ini saja kita bahas sudah sangat panjang. Beriman kepada yang gaib. Ternyata kita ini berada di alam semesta yang lebih banyak yang kita tidak tahu dibandingkan yang kita tahu. Ilmu pengetahuan pun mengatakan pengetahuan manusia ini kurang lebih sekitar 4-5% saja dibandingkan dengan realitas ya alam semesta yang kita tidak tahu. Yang gaib, tentang sholat, tentang sodako, dan sebagainya. Ya, oke. Saya tidak masuk detailnya ke sana. Saya cuma ingin menggambarkan mulai dari puzzle-puzzle untuk membentuk gambar yang besar terkait dengan petunjuk itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita lanjutkan lagi, kita akan mendapatkan puzzle yang agak berseberangan. Ya, jadi kita misalnya tadi mendapatkan kepala, ini tiba-tiba dapat ekor gitu. Al-Quran itu selain petunjuk, ternyata juga bisa menyesatkan. Wah, ini kan kalau tidak didetailkan bisa jadi di counter, wah kok Quran menyesatkan? Iya, Quran sendiri yang mengatakan itu. Dan apabila diturunkan suatu surat dari dalam Al-Quran, maka di antara mereka orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang munafik, ya, ada yang berkata, siapakah di antaramu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun bagi orang-orang yang beriman, maka surat ini, turunnya ayat-ayat dan surat di dalam Al-Quran, menambah keimanannya. Sedang mereka merasa gembira karena mendapatkan petunjuk. Tapi orang yang pertama ini, orang yang munafik, ya digambarkan, itu dia
Siapa di antara kalian yang dapat, yang bisa memahami? Dia nggak mendapatkan itu petunjuk dari dalam Al-Quran. Meskipun dia membaca suratnya, membaca ayatnya. Berbeda dengan orang yang beriman. Yang dia faham, mendapat petunjuk. Dan kemudian bertambah-tambah keimanannya. Dia merasa gembira. Dilanjutkan lagi. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka kemudian mati dalam keadaan kafir. Jadi memahami Al-Quran itu ternyata kompleks. Bukan hanya soal memahami ilmu alat. Kalau sudah paham bahasa, pasti paham Al-Quran. Kalau sudah paham ilmu hadis, pasti paham Al-Quran. Kalau sudah paham tentang sejarah, syiar agama ini pasti paham Al-Quran. Atau bahkan sudah memahami ilmu-ilmu modern, sains, teknologi, dan segala macam, pasti paham Al-Quran. Oh enggak. Ada sisi yang berbeda, yang spiritualistik. Bukan hanya bersifat keilmuan dalam arti knowledge, tetapi terkait dengan sikap hati. Orang-orang yang sejak awal sudah ragu-ragu, sudah munafik, mendua, dia susah mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran. Tapi orang yang beriman, itu gampang. Itu terkait dengan sikap hati. Innamal a'malu binniyat. Dan ditegaskan kalau sudah ingkar, orang ingkar itu pasti isinya penolakan aja. Mencari-cari kesalahan. Maka orang yang begini disebut ada penyakit di dalam hatinya. Meskipun dia itu ahli bahasa Arab, meskipun dia itu hafal Al-Quran, meskipun dia itu lulusan S3, S2, S3 dalam bidang agama Islam, tetapi bisa saja dia orang yang tidak beragama Islam. Ya, seperti ditanyakan Pak Ali, Prof. Ali Asfar waktu itu, dan kemudian saya angkat di YouTube dalam program perspektif. Ya, di program perspektif tadi sudah disinggung oleh Pak Hamid Umar, Prof. Hamid Umar. Itu adalah satu program baru, pendek-pendek, 3-5 menit, tanya jawab supaya audiens yang pemirsa bisa memahami secara lugas gitu ya. Nah, ditanyakan terkait ada contoh seorang orientalis di Jerman misalnya, yang dia ini sudah sangat paham ilmu tentang Al-Quran, hafal hadis dan sebagainya, toh tidak beriman juga. Gitu. Apa penyebabnya? Ya, jadi ada nuansa yang terkait dengan kejiwaan kita, dengan sikap hati kita dalam memahami petunjuk Al-Quran. Nah, kembali ke konteks yang sedang kita kaji, ternyata petunjuk Al-Quran, ya, hikmah-hikmah di dalam Al-Quran itu tidak cukup hanya difahami oleh orang-orang yang memiliki ilmu alat, tetapi secara etika, secara sikap, secara akhlak, ternyata kurang baik. Orang yang ingkar, kata ayat ini, berpenyakit hatinya, sudah pasti yang ditemukan adalah kesalahan-kesalahan, gitu ya, dianggap sebagai kesalahan, kekeliruan, keraguan-raguan, dan intinya pokoknya dia tidak menerima. Jadi sangat menarik ya, Al-Quran ketika kita pahami ayat demi ayat, itu akan terus memberikan gambaran yang semakin besar, semakin komplit, semakin holistik, dikarenakan kita menggunakan ayat bil ayat untuk memahami Al-Quran. Nah, ini ditegaskan di ayat yang berbeda lagi. Allah menurunkan Al-Quran ini memang bagian demi bagian selama 23 tahun. Itu diceritakan di dalam Al-Quran sendiri. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia.
Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Surat Al-Isra ayat 105 sampai 107. Ayat ini kemudian memberikan tambahan lagi puzzle-nya, bahwa memang diturunkan bagian demi bagian, dan kita melihat catatan sejarahnya. Al-Quran tidak turun sekaligus dalam bentuk mushaf Quran, tetapi wahyu pertama 5 ayat dalam surat Al-Alaq, wahyu yang kedua surat Al-Qalam, wahyu yang ketiga gitu ya, dan seterusnya sampai yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Diturunkan bagian demi bagian untuk apa? Supaya engkau Muhammad membacakan kepada manusia, kepada umatmu perlahan-lahan, supaya dapat dipahami, supaya dapat diresapi. Tetapi bagian demi bagian itu belum menggambarkan keseluruhan, sehingga kita tetap, apalagi kita yang menerima warisan yang sudah komplit, ya, itu harus memahaminya secara komprehensif supaya mendapat gambar yang utuh. Kalau di zaman Nabi, maka Nabi secara berangsur-angsur sesuai dengan proses dan progresnya, maka diberikan, didampingi oleh Rasulullah. Awalnya orang boleh mabuk, tetapi kemudian akhirnya dilarang bermabuk-mabukan. Awalnya boleh berpoligami, nanti setelah berjalan sekian, poligami diberi syarat-syarat yang memberatkan supaya kecenderungannya tidak berpoligami, meskipun poligami itu diperbolehkan. Awalnya boleh riba gitu ya, meminjamkan uang dengan bunga yang memberatkan dan seterusnya, tetapi secara berangsur-angsur kemudian nantinya riba itu diharamkan. Awalnya perbudakan itu boleh, tetapi berangsur-angsur semakin dilarang dan dihapuskan, dan seterusnya. Nah, di zaman Rasulullah didampingi proses itu oleh beliau dan disimpulkan di akhir, tetapi di zaman kita sudah menerima Al-Quran itu dalam keseluruhan, sehingga kita harus membacanya seluruh ayat-ayat yang terkait, yang tematik itu, untuk mendapatkan gambar yang holistik, yang utuh. Allah menurunkan bagian demi bagian. Dan kemudian Allah sendiri yang memeliharanya, sehingga bagian demi bagian itu tidak ada yang bertentangan, tetapi saling melengkapi, sehingga membentuk sebuah gambar besar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Dan kita sudah pernah membahas tentang keraguan-raguan ya dari orang-orang di luar Islam yang meragukan keotentikan Al-Quran. Tetapi sejarah menunjukkan, data-data, artefak-artefak ya, peninggalan sejarah menunjukkan bahwa Al-Quran di zaman Rasul, atau Al-Quran yang kita terima sekarang ini yang disebut Mushaf Utsmani, itu ternyata sama dengan Quran tertua yang ada di zaman Rasulullah. Sehingga ini menunjukkan ya data yang valid bahwa Al-Quran ini otentik sejak zaman Nabi sampai sekarang. Allah sendiri yang memeliharanya. Nah, Al-Quran, firman-firman Allah itu adalah wahyu. Dialog lewat wahyu yang disampaikan Allah di balik tabir atau melalui utusan-utusan. Selain Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur di zaman Nabi Daud, ada Suhuf Ibrahim di zamannya Ibrahim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Surat Asy-Syura ayat 51. Ayat ini memberikan nuansa yang berbeda lagi, bahwa wahyu itu sesungguhnya ya langsung firman Allah, dari Allah.
yang dijamin kebenarannya oleh Allah sendiri, khususnya kitab suci Al-Quran Al-Karim. Meskipun disampaikan melalui Jibril, melalui para malaikat, kemudian malaikat itu menyampaikan kepada Nabi dan Rasul, Rasulnya menyampaikan kepada kita. Tetapi semua itu sesungguhnya dipelihara oleh Allah supaya wahyu ini sampai kepada kita semua. Jadi Allah senantiasa berfirman sesungguhnya. Nanti akan kita dapati bahwa firman Allah itu, ayat-ayat Allah itu ada yang tekstual dalam bentuk kitab suci, tetapi ada juga yang kontekstual dalam bentuk ayat-ayat kauniyah, ciptaan. Itu ternyata juga adalah firman Allah. Ya, itu adalah pemahaman yang lebih makro lagi terkait dengan yang disebut sebagai firman Allah yang diturunkan hikmah-hikmahnya kepada kita. Nah, ada sikap ya terhadap Al-Qur'an ini, di mana Rasulullah itu sampai ya mengeluhkan ya dalam tanda petik dalam surat Al-Furqan ayat 30. Berkata Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diacuhkan." Jadi ya itulah pilihan yang tadi sudah digambarkan di ayat yang sebelumnya kita baca, yang itu bisa menyesatkan. Kenapa seseorang itu meskipun membaca Al-Quran tapi tidak dapat petunjuk? Ada lagi orang membaca Al-Quran dengan mudahnya mendapat petunjuk. Ada lagi orang yang membaca Al-Quran malah semakin ragu-ragu, semakin tersesat pemahamannya. Semua itu dikarenakan sikap hati. Nah, yang demikian digambarkan di ayat yang lain ini dalam surat Al-Furqan tentang Al-Quran, Al-Furqan ayat 30. Bahwa sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Ya, kalau sudah tidak mengacuhkan, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran. Bukan cuma yang ada di dalam Al-Quran yang qauliyah, tekstual, melainkan juga yang kauniyah. Ayat-ayat yang dihamparkan oleh Allah di jagat raya, di alam semesta. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan banyak sekali ayat-ayat di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, memperhatikannya, atau mengalaminya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Surat Yusuf ayat 105. Sesungguhnya Allah senantiasa menurunkan hikmah, berfirman, berkata-kata sejak jagat raya ini diciptakan. Allah sudah berfirman, berkata melalui kalimat kun. Jadilah. Maka jadilah seluruh jagat raya ini berasal dari kata kun. Ini kalau kita kaji secara pendekatan ilmu komunikasi, ya, ilmu informasi, itu sangat menarik. Bahwa jagat raya ini asal mulanya ternyata adalah dari kode bit informasi yang kemudian jelentreh, terurai menjadi segala macam yang ada ini. Oke, ya, kapan-kapan kita dalami. Tetapi di poin ini digambarkan oleh Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, maka perhatikanlah Al-Quran. Dan perhatikanlah ayat-ayat selain di dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang dihamparkan di alam semesta. Tetapi pemahamannya bukan hanya terkait dengan penguasaan knowledge-nya, ilmu pengetahuannya atau ilmu alatnya, melainkan sikap hati. Ada orang yang ingkar, ada orang yang beriman, ada orang yang peduli, ada orang yang tidak peduli. Nah, ternyata ya terhadap Al-Quran tidak mengacuhkan, yang mana bisa gitu. Bahkan di antara kita sendiri mengaku Islam tetapi tidak begitu mengacuhkan petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran. Al-Quran ini hanya dibaca sebagai bacaan-bacaan ritual belaka, cepet-cepetan, khatam bolak-balik, indah-indahan, dan seterusnya, tetapi tidak melakukan kajian dari dalamnya.
Firman Allah yang qauliyah dan firman Allah yang kauniyah dalam bentuk ciptaan-ciptaan di jagat raya ini. Bahkan jagat raya itu sendiri termasuk dengan segala isinya. Banyak sekali ayat-ayat di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka tidak menghiraukannya. Jadi tidak mendapatkan petunjuk dari semua ayat-ayat itu. Padahal kalau ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada dihamparkan di jagat raya itu dituliskan, digambarkan oleh Al-Quran, itu enggak habis-habisnya untuk dituliskan. Walau annama fil ardi min syajaratin aklam, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, ma nafidat kalimatullah, innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi sesudah keringnya tinta itu, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Luqman ayat 27. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya kita ini berada dalam lautan hikmah, dikepung ya oleh hikmah-hikmah. Kemanapun kita menghadap, sesungguhnya kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah, dengan hikmah-hikmah. Masalahnya kita ini mengacuhkan apa enggak? Masalahnya kita ini mempedulikannya apa enggak? Kalau kita mempedulikan, kita mengacuhkan, kemudian memperhatikan, ya, artinya lebih fokus lagi, kemudian belajar memahaminya, maka kita pasti akan mendapatkan petunjuk itu. Ini adalah puzzle-puzzle yang bertebaran di dalam Al-Quran yang terus membingkai gambar utamanya, ya, terkait dengan petunjuk Allah yang disampaikan kepada kita melalui wahyu, baik dalam bentuk qauliyah maupun dalam bentuk kauniyah itu. Bahkan digambarkan lagi di dalam surat Yusuf ayat 11. Sesungguhnya pada kisah-kisah, pada peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, gini. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Proses beriman, ya, jadi harus dilalui. Maka kalau ini kita kaji, sesungguhnya ini menjadi puzzle, potongan puzzle yang berbeda lagi, yang memberikan bingkai terhadap bagaimana proses petunjuk itu kita dapatkan. Salah satunya digambarkan dalam ayat ini, orang-orang yang mendapat petunjuk dan mendapat rahmat adalah orang-orang yang berproses di dalam keimanan. Dimulai dari positive thinking, kemudian mempelajarinya secara keilmuan, ainul yakin, dijalani, dipraktekkan dari ilmu yakin ke ainul yakin, kemudian menjadi hakul yakin. Orang-orang yang berakal, kata ayat ini, itu akan mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran maupun dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya ketika dia tidak mengacuhkan, atau ketika dia mengacuhkannya dan mempedulikannya dan kemudian mempelajarinya dalam proses keimanan. Bahwa Al-Quran ini sesungguhnya adalah petunjuk segala sesuatu, ya, luar biasa. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ada satu motivasi, dorongan kepada kita bahwa dalam memahami petunjuk itu kita mesti memulai dengan proses keimanan. Kemudian tadi digambarkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Takwa adalah tingkatan yang lebih tinggi dari iman. Kalau iman itu proses keilmuan menuju pada keyakinan,
Maka takwa itu adalah proses amalan, mempraktekkan untuk mendapatkan bukti-bukti. Nah, di sini ditambahkan lagi, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, orang beriman disuruh naik kelas menjadi orang yang bertakwa dengan usaha yang benar-benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Lebih tinggi lagi. Beriman dipanggil untuk bertakwa, dipanggil lagi prosesnya menuju pada berserah diri. Nah, itu adalah puzzle-puzzle yang ketika kita hubungkan, kita akan mendapatkan semakin besar gambarnya, semakin luas, semakin komprehensif, semakin holistik. Bahwa memahami petunjuk itu selain menguasai ilmu-ilmu alat, juga menata hati, berprasangka baik, berproses di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, dan berserah diri. Maka orang-orang yang melakukan ini secara holistik, secara komprehensif, dia akan mendapatkan semakin besar mutiara-mutiara hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau kita tarik lebih makro lagi, lebih universal lagi, maka Allah menginformasikan kepada kita, sesungguhnya Al-Quran itu masih ada di Lauh Mahfudz. Sebagaimana semua peristiwa-peristiwa yang ada di jagat raya, ini juga tercatat di Lauh Mahfudz. Jadi induknya itu ada di Lauh Mahfudz. Disebut sebagai Ummul Kitab, kitab induk, atau Kitabim Mubin, kitab kenyataan, kitab yang nyata. Lauhul Mahfudz, kitab yang terpelihara, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran digambarkan semua realitas, baik Al-Quran itu maupun ya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat di alam semesta, semuanya berada di Lauh Mahfudz. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab, di sisi kami adalah benar-benar tinggi dan penuh dengan hikmah. Surat Zukhruf ayat 4. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Sungguh yang didustakan oleh mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang berada di Lauh Mahfuz. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kemudian menarik menjadi lebih abstrak, menjadi lebih universal, bahwa petunjuk ya Al-Quran yang kita baca itu sesungguhnya itu adalah bagian tak terpisahkan atau sekedar media penyampai saja dari petunjuk-petunjuk hikmah-hikmah yang ada di Lauh Mahfudz di sisi Allah. Nah, kita lantas mendapatkan nuansa ya, yang sedemikian universal dan spiritual, menjadi lebih spiritual, tidak hanya memperlakukan Al-Quran sebagai sesuatu yang zahir, sebagai sesuatu kitab lembaran-lembaran belaka, tetapi kemudian mengarah kepada suasana kebatinan untuk berinteraksi dengan sesuatu yang lebih suci, lebih tinggi, bahkan itu adalah firman-firman Allah, sehingga nanti konteksnya itu adalah seperti sedang berdialog dengan Allah sendiri. Yang tadi digambarkan, Allah menyampaikan hikmah, petunjuk melalui bisa wahyu, bisa utusan, bisa dibalik tabir, apapun ya, itu yang digambarkan oleh Allah, tetapi poin pentingnya kita sedang berinteraksi dengan Allah yang sedang memberikan petunjuk kepada siapa yang peduli, kepada siapa yang mau untuk mendapatkan petunjuk itu. Nah, siapa orang-orang yang bisa mendapatkan petunjuk dengan lebih baik? Yaitu orang-orang yang disucikan. Proses kejiwaannya menuju pada proses pensucian.
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia di dalam kitab yang terpelihara. Tidak bersentuhan, bersinggungan dengannya, kecuali mereka yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? La yamassuhu ilal mutahharun. Ya. Tidak bersentuhan dengan Al-Quran itu kecuali orang-orang yang sedang dalam proses pensucian, mensucikan diri. Kalau kita baca secara komplitnya, sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu ilal mutahhar. Tidak bersentuhan dengannya. Jadi Quran yang asli itu masih berada di Lauh Mahfuz, dan hanya orang-orang yang berproses mensucikan dirinya lah yang bisa bersentuhan memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi ini memberikan nuansa yang begitu mendalam, yang meluas, yang sangat spiritualistik, bahwa memahami Al-Quran itu bukan sekedar bersifat lahiriah. Kalau sudah lulusan tafsir Al-Quran misalnya, pasti dia memahami. Belum tentu. Kecuali orang-orang yang memang memiliki sikap hati menuju pada itu. Pensucian diri, penuh kepedulian, ya ingin berdialog, berinteraksi dengan Allah dalam suasana proses keimanan, ketakwaan, keberserah dirian. Kalau tidak, meskipun dia ini sudah ahli tafsir, tetapi bisa saja dia menjadi orientalis yang bukan menjadi seorang muslim. Tetap saja tidak beriman meskipun dia paham. Ya, seperti yang kita bahas di episode yang lalu, ada Snoop Nugroho misalnya, yang dia ini pakar menguasai ilmu agama Islam, belajar langsung ke pusatnya ke Mekah, tetapi orientasinya bukan untuk menjalankan atau diimani, melainkan justru untuk menjatuhkan, melumpuhkan, ya, menaklukkan umat Islam dan seterusnya. Bagi mereka yang berproses secara spiritualistik menuju pada proses kesucian. Sesungguhnya Al-Quran ini isinya didesain mudah untuk dipelajari. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dalam surat Al-Qamar diulang-ulang sebanyak 4 kali. Di ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Dengan kalimat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh, itu menggunakan 2 kali penegasan. La, qad. La itu sungguh, qad itu juga sungguh. Benar-benar nih, kami mudahkan Al-Quran ini untuk pelajaran, untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ini seringkali bertabrakan dengan apa yang disampaikan oleh sebagian kawan-kawan kita. Quran itu susah, jangan baca Quran dengan sendirinya. Nanti kamu akan tersesat dan sebagainya. Bergantung. Kalau kita ngikuti Al-Quran, ya, metodologinya Al-Quran, maka insya Allah selamat. Dimulai dari motivasi bahwa Al-Quran itu sesungguhnya mudah, sudah didesain oleh Allah dengan mudah, sehingga kita bisa melihat fakta di sekitar kita, mulai dari hafalannya pun, seorang anak kecil itu bisa menghafalkan dengan mudah. Ini adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan oleh umatnya, jutaan umat Islam bisa menghafalkan dengan berbagai macam metode, ya. Ada metode ummi, ada metode macam-macam untuk menghafalkan dan memahami isi Al-Quran. Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, termasuk isinya, tetapi harus dimulai dengan sikap hati yang benar. Kalau sudah tinggi hati, sombong dan seterusnya, nah biasanya nggak ketemu dengan hikmah yang ada di dalam Al-Quran.
Mungkin dia fasih membacanya, mungkin dia fasih menyampaikannya, tetapi tidak meresap ke dalam jiwanya. Tetapi orang-orang yang mengikuti cara Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah berdialog dengan Allah, sehingga kita harus menata hati ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu. Proses mensucikan diri bukan hanya dalam arti bersuci, berwudu secara lahiriah, tetapi hatinya, jiwanya itu juga disucikan. Dimulai dari tidak boleh negative thinking, tidak boleh ragu-ragu dan sebagainya, ya, apalagi ingkar, tetapi dimulai dengan positive thinking, kemudian berproses dalam keimanan, mempelajari secara keilmuan, iya, tetapi orientasinya adalah untuk mendapatkan kefahaman yang lebih baik untuk diterapkan dalam ketakwaan dan kemudian muncul atau puncaknya sampai berserah diri. Kalau mindsetnya udah benar, itu insya Allah belajar Al-Quran itu mudah. Allah yang menjamin itu, dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk, mulai dari hudal linnas, ya, sampai hudal lil muttaqin, sampai hudan juga buat orang-orang yang berserah diri. Itu pasti akan dibimbing oleh Allah sendiri, karena Quran ini sesungguhnya adalah firman Allah. Siapa yang paling paham? Ya tentu saja Allah. Kemana kita meminta petunjuk, meminta bimbingan? Ya tentu saja kepada Allah. Tetapi kita harus menyiapkan proses kejiwaan kita untuk menerima hikmah itu dengan cara yang benar. Seperti diajarkan oleh Al-Quran sendiri. Nah, turun sebagai Alkitab dan Al-Hikmah. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, ya, bahkan yang buta huruf pun itu bisa memahami. Seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, hard copy-nya, tekstualnya, dan Al-Hikmah, kandungan esensinya. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi dikaitkan itu pengajaran dengan proses pensucian. Itu digambarkan, dikaitkan. Sehingga membentuk sekali lagi puzzle-puzzle yang saling berkait untuk membangun sebuah gambar besar dalam proses yang benar. Nah, digambarkan ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Ayat muhkamat, ayat-ayat hukum yang jelas. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat yang lebih samar karena memiliki kedalaman makna yang tidak tuntas dalam 1-2 ayat. Melainkan diulang-ulang oleh Allah di ayat-ayat yang berbeda. Seperti di awal tadi kita bicara, Al-Quran ini petunjuk buat manusia. Al-Quran ini petunjuk buat manusia, tetapi di dalamnya ada penjelasan-penjelasan terkait dengan petunjuk itu. Kemudian disuruh berpuasa, disuruh mensucikan diri, ya, dan seterusnya. Diulang-ulang dalam puzzle-puzzle yang berbeda-beda dan kemudian dirangkai. Ada ayat muhkamat yang jelas, dan ada ayat mutasyabihat yang lebih samar dan butuh pendalaman, kajian-kajian yang lebih mendalam dan meluas dan komprehensif. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan. Nah, ini dikaitkan lagi dengan sikap hati. Kalau seseorang sudah memiliki condong, ya, sikap hati yang condong pada ketidakbaikan, kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian saja dari ayat-ayat yang khususnya mutasyabihat. Karena yang muhkamat itu sulit dibelokkan. Karena sudah jelas ayat hukum, disuruh sholat. Ya, kalau dibelokkan menjadi nggak sholat, jelas bahwa dia menjadi ingkar. Suruh zakat, kalau nggak bayar zakat, ya sudah jelas dia tidak menjalani agama dengan baik. Disuruh puasa, nggak puasa, disuruh ya gitu ya, dan seterusnya. Itu ayat-ayat hukum, jelas. Tetapi orang-orang yang hatinya sesat memilih ayat mutasyabihat dan mengambilnya cuma sebagian, sepotong-sepotong. Nah, ini yang membahayakan, ya. Nanti kita lihat pada bagian berikutnya.
condong pada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, dicari-cari takwilnya ya, ditafsiri secara sepotong-sepotong supaya terdistorsi, supaya berbelok, supaya ya menyesatkan dan sebagainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabihat secara menyeluruh itu kecuali Allah. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya, nah ini berbeda. Kalau yang tadi adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk berpikir tidak baik, sesat. Ini sebaliknya, orang-orang yang mendalam ilmunya mendalam, sangat tinggi, sangat banyak, sangat luas. Ya. Dia mengatakan, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu, bukan cuma sebagian, semua ayat-ayat mutasyabihat itu berasal dari sisi Tuhan kami. Artinya tidak boleh diambil sebagian saja, harus diambil secara keseluruhan, ditata puzzle-nya supaya baik dan benar, maka kelihatanlah gambarnya. Nah, penutup ayat ini, wa may yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Qur'an yang sedemikian kompleks ini illa ulul albab, kecuali orang yang menggunakan akalnya. Surat Ali Imran ayat 7. Jadi kita mendapat gambaran yang semakin holistik, semakin komprehensif. Bagaimana cara memahami ayat Al-Qur'an yang sesungguhnya kompleks, tetapi, kata Allah, kalau kalian mengikuti cara yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran itu sendiri, sesungguhnya ini mudah. Menjadi sulit itu karena kita persulit sendiri. Gitu ya. Ikuti saja yang diajarkan oleh Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang luar biasa dari dalam Al-Quran. Nah, saya merasakan sendiri bagaimana berkelana, berdharma wisata dari ayat ke ayat, dari makna ke makna ya di dalam Al-Quran, sehingga selama belasan tahun ini saya bisa membangun sebuah proses diskusi baik di dalam diri saya maupun dengan kawan-kawan berbasis pada ayat-ayat Al-Quran itu. Buku pun bisa ya dituangkan dalam buku, jumlahnya sampai 60-an judul lebih. Itu dikarenakan ada proses itu. Dan alhamdulillah mendapatkan hikmah-hikmah yang lebih banyak. Karena mencoba mengikuti metode Al-Quran di dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Quran itu hanya bagi orang-orang yang berakal. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmat wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi al-hikmah, dia benar-benar telah dikaruniai atau dianugerahi karunia yang banyak. Dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang berakal. Penuh dengan hikmah, iya. Tapi harus menggunakan akal sehat, iya. Dan sikapnya harus benar, iya. Dan ini adalah sebuah proses yang berjenjang, mulai dari ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kemudian takwa, kemudian berserah diri. Jadi memang totalitas, ketika seseorang melakukan perjalanan spiritual secara total, sesungguhnya dia berjalan seiring dengan isi Al-Quran itu, maka dengan mudahnya dia akan mendapatkan ya, resonansi makna Al-Quran itu masuk saja ke dalam jiwanya. Seperti pernah kita bahas, Rasulullah itu mulai dari ummi, dikatakan Al-Quran, dan kamu sebelum ini tidak kenal dengan kitab apapun, tidak bisa menulis, ya, tidak bisa membaca. Tetapi Allah lah yang akan memasukkan makna, ya, bahkan memahami, menguasai bacaannya, dan memasukkan kandungan isinya. Kata Al-Quran, atas tanggungan kami, atas tanggungan Allah lah untuk membuatmu menguasai dan memahaminya. Jadi memang luar biasa Al-Quran ini bukan seperti kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang non-wahyu.
di mana upaya kita di dalam memahami itu adalah upaya yang bersifat individual, sangat personal. Tetapi Al-Quran ini adalah firman Allah, petunjuk Allah yang menanggung untuk memberikan pemahaman. Itu adalah Allah sendiri ketika kita memiliki sikap dan proses yang benar. Atas tanggungan kamilah memasukkan atau memberikan pemahaman dan memasukkan kandungan isi Al-Quran itu ke dalam jiwa Rasulullah maupun kepada kita semua. Maka ketika proses itu terjadi, makna Al-Quran itu menjadi nyata. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berproses dalam keilmuan itu. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Allah yang akan menularkan ilmunya sehingga kita bisa menangkap, oh luar biasa ya Quran ini. Kita terkaget-kaget sendiri membaca Al-Quran itu, dan itu cocok dengan realitas. Kalau pemahaman kita terhadap Al-Quran tidak cocok dengan realitas, ada yang salah. Karena sesungguhnya ayat kauliyah di dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah, kenyataan di sekitar kita, dua-duanya adalah firman Allah. Ini pasti akan cocok belaka. Kalau belum cocok, ada yang salah dalam pemahaman kita. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut ayat 49. Nah, bagian-bagian akhir. Yang 9 lebih 6. Memahami Al-Quran dengan metode puzzle. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kelompokkan, maka di surat Ali Imran ayat 7 tadi, kita mendapatkan dua kelompok yang besar. Ayat-ayat yang disebut sebagai muhkamat, ayat-ayat hukum, yaitu meliputi ayat-ayat fikih, tata cara berzakat, atau terkait dengan zakat, kemudian terkait dengan tata cara sholat, terkait dengan puasa, terkait dengan haji, terkait dengan urusan-urusan interaksi kemanusiaan atau muamalah. Itu ayat-ayatnya relatif lebih sederhana, relatif lebih jelas, dan tidak membutuhkan proses kajian yang sangat mendalam dibandingkan dengan tipikal ayat yang kedua, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang ketika dibaca satu ayat itu belum dapat maknanya atau hanya dapat sebagian maknanya, harus dijelaskan dengan ayat yang lain, Sebetulnya di ayat-ayat muhkamat juga ada sejumlah ayat misalnya tentang zakat, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang muamalah. Tetapi proses pemahamannya relatif lebih gamblang, lebih terang. Karena ayat-ayat hukum ini memang dibuat sederhana oleh Allah redaksinya supaya ini dijadikan pokok-pokok dalam beragama dan penyimpangannya tidak terlalu jauh. Artinya tadi seperti saya sampaikan, ketika perintah zakat diberikan ya sederhana bahwa kita diperintahkan untuk berzakat dengan harta benda kita, menolong orang miskin dengan sedekah dan seterusnya. Ketika disuruh sholat, aqimis sholata wa atuz zakah misalnya. Ya disuruh sholat, kemudian dijelaskan di ayat-ayat yang berbeda, ada rukuknya, ada sujudnya, gitu ya, itu ada zikir, itu adalah minta tolong pada Allah dan seterusnya, tetapi sederhana cara memahami. Berbeda dengan ayat-ayat mutasyabihat, misalnya ayat-ayat tentang ketauhidan. Aduh, Masya Allah ya, ribuan ayat terkait dengan ketauhidan ini. Kita pernah membahas tentang hierarki isi Al-Quran. Dari 6.236 ayat, itu kira-kira separuhnya, 3.000-an ayat, berisi ayat-ayat tauhid. Tentang siapa Allah, bagaimana Allah, di mana Allah, ya. Allah itu satu, Allah itu meliputi kita semua, Allah itu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu, dan sebagainya, dan sebagainya.
Ini ayat-ayat yang luar biasa yang sangat banyak kita kaji dalam buku-buku saya, ya, karena buku saya adalah bergenre tasawuf modern, pendekatan ketauhidan dalam sudut pandang saintifik dan teknologis atau pemikiran modern. Semua buku-buku saya berujung kepada ketauhidan. Bicara apapun, ujungnya adalah ketauhidan. Kenapa? Karena memang Al-Quran meletakkan fondasi beragama kita berbasis pada ketauhidan. Ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ya, sangat kompleks dan tidak bisa dibahas 1-2 ayat saja, kecuali kita hanya mendapat sebagian maknanya. Yang kedua, ayat-ayat sains. Itu juga menjadi bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Ayat tentang langit misalnya, waduh jumlahnya ratusan. Sedangkan ayat fikih itu tentang semua ibadah mahdoh, zakat, sholat, puasa, haji, itu kalau dikumpulkan totalnya ada sekitar 150-an ayat. Tetapi langit misalnya, itu ayat langit sendiri berjumlah 300-an lebih, ratusan ayat terkait dengan langit. Nanti akan kita lihat contohnya. Begitu juga tentang bumi, begitu juga tentang matahari, tentang alam semesta, tentang awan, tentang petir, tentang segala macam ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat saintifik, jumlahnya sangat banyak dan membutuhkan pendalaman-pendalaman, bahkan pengamatan-pengamatan di lapangan terkait dengan bagaimana Allah meninggikan langit, misalnya wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Waduh. Ini bukan atau tidak boleh hanya membaca Al-Qur'annya, tetapi Al-Qur'an memerintahkan untuk melakukan penelitian, pengamatan di lapangan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apa kalian tidak mengobservasi, mengamati, meneliti bagaimana unta diciptakan dan bagaimana langit ditinggikan? Kompleks sekali. Jadi cerita tentang langit saja, itu kalau di dalam ilmu pengetahuan sudah menelurkan salah satunya ilmu astronomi. Ada astrofisika, bahkan kemudian kosmologi, dan sebagainya, yang sangat mendalam. Sains, kemudian politik, itu juga bagian dari ayat-ayat mutasyabihat, karena itu pertentangan-pertentangan di dalam politik, ya, dalam jihad, dalam menjalankan pemerintahan, bahkan kepartean dan sebagainya, ya, dalam membangun sistem keumatan dan sebagainya. Itu membutuhkan kajian-kajian yang mendalam dan terus berkembang. Bahkan ekonomi bisnis itu juga sesungguhnya Al-Quran memberikan bagian dari muamalah, ya. Tetapi ada konteks-konteks yang harus kita dalami dan sebagiannya bermakna atau masuk dalam kategori mutasyabihat. Bagaimana bisnis itu dijalankan, apa kapitalistik atau sosialistik, atau perpaduan antara keduanya itu. Keuangan dan perbankan yang dimaksud dengan riba, itu seperti apa, apakah bank sekarang ini riba, ataukah gitu ya, sistem moneternya seperti apa, dan seterusnya. Membutuhkan kajian-kajian yang komprehensif. Apalagi hal-hal yang kontroversial, bicara tentang takdir, waduh, itu ayat mutasyabihat. Bahkan tentang poligami itu boleh masuk dalam mutasyabihat, ya, karena terjadi kontroversi. Kekekalan akhirat, nah, itu mutasyabihat. Azab kubur, penciptaan Adam, dan seterusnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kasih contoh yang terakhir, ya, contoh kasus. Bagaimana memahami Al-Quran dari sekian banyak kajian. Misalnya saya ambil yang muhkamat, contoh tentang zakat. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kasih contoh tentang zakat. Bagaimana Al-Quran bicara tentang zakat? Kalau Anda mencoba membuka Al-Quran, dan sekarang ini kita punya Al-Quran digital yang sangat memudahkan kita dengan bantuan teknologi, karena kita bisa melakukan browsing, bisa melakukan searching terhadap kalimat-kalimat yang kita harapkan. Di bagian akhir dari kajian kita ini, saya ingin memberikan contoh terkait dengan zakat. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang zakat,
dan berapa banyak ayat-ayat yang terkait dengan zakat itu. Oke, silahkan dibuka misalnya Al-Quran digital kita. Dengan Al-Quran digital kita mendapatkan banyak kemudahan. Maka kalau Anda buka Al-Quran digital, kemudian Anda mencoba searching ayat-ayat yang terkait dengan zakat, maka kita bisa melakukan searchingnya melalui bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia misalnya kita mulainya. Kita buka, kemudian kita ketik zakat dalam bahasa Indonesia. Maka akan keluar di situ semua ayat yang terkait dengan zakat. Jumlahnya ada 35 ayat atau 35 kali kata zakat itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Maka menurut kaidah yang terkait dengan zakat itu, karena kalau Allah menurunkan dalam 35 ayat atau mungkin 35 kali disebut kata zakat, Allah sedang memberikan gambaran tentang makna zakat atau tata cara zakat atau apapun yang terkait dengan zakat di ayat yang berbeda-beda. Oke, satu ya. Yang kedua, kalau kita klik di dalam bahasa Arabnya, karena ternyata bisa berbeda jumlah ayatnya. Kata zakat, kita klik ini ya, az-zakah, maka kita akan mendapatkan jumlahnya itu lebih sedikit ternyata, 32 kali diulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kata zakat dalam bahasa Indonesia melebihi yang tertulis di dalam Al-Quran dalam bahasa Arabnya. Karena kadang-kadang di dalam terjemahan itu aslinya, dalam teks aslinya Arabiknya tidak ada kata zakat, tapi dalam kurung zakat. Atau mungkin sedekah digambarkan atau dimaknai sebagai zakat. Jadi yang lebih baik tentu adalah mengklik kata yang ada di dalam tulisan Arabiknya. Misalnya ketika kita buka di sini ya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ada kata zakat ini. Kita klik akan keluar itu 32 kali. Nah, maka kalau kita coba lihat salah satunya kenapa ini terjadi perbedaan. Di sini 35, di sini 32. Ternyata ada kata-kata atau ada ayat yang menggunakan kata zakat dalam bahasa Indonesia, tetapi sesungguhnya bahasa Arabik atau tulisan Arabiknya tidak menggunakan kata zakat. Misalnya yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Innamas shadaqati lil fuqara, ya, aslinya tidak menggunakan kata zakat, tetapi menggunakan kata sodaqah. Tetapi dalam bahasa Indonesia terjemahannya diterjemahkan sebagai zakat. Ya, artinya saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, kadang-kadang kita menemukan di searching dalam bahasa Indonesia dengan di searching dalam bahasa Arabiknya atau dalam tulisan Arabiknya tidak klop. Maka yang paling baik tentu adalah mengklik dari tulisan Arabiknya. Oke ya, jadi ada hal-hal tertentu ya, trik-trik yang harus kita pahami ketika kita mencoba memahaminya lewat atau sedang mempelajari ayat-ayat terkait dengan tema yang sedang kita bahas. Nah, yang menarik kemudian di Al-Quran digital itu, kalau kita lihat terkait dengan kata per kata, asal kata dari zakat. Itu kalau kita klik zakat, muncullah kata baku turunan ya zakat. Tetapi sesungguhnya berakar kata dari tulisan ini, zakat, zai, kaf, dan waw. Nah, kalau ini yang kita klik, maka kita menemukannya bukan 35 kali atau 32 kali, melainkan ada 59 kali. Nah, ini turunan ya, azka, yang bermakna lebih baik,
lebih suci ya. Kata zakat itu makanya dimaknai sebagai proses pensucian. Lebih suci, lebih bersih, turunannya adalah tazakka, ya, mensucikan. Nah, ini mensucikan, membersihkan dan seterusnya. Kemudian ada yang bentuk baku yang sedang kita kaji tentang zakat. Maka kalau kita lihat di ayatnya yang tadi ada 59 kali itu berbasis pada akar kata zakat, maka kita akan menemukan bentukan-bentukan yang tidak hanya bermakna zakat secara letterlet sodakoh itu, melainkan juga bisa bermakna membersihkan, wa yuzakkihim, ya, Allah mensucikan orang-orang atau umat dengan isi Al-Quran itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dengan ini saya ingin menunjukkan, ini mestinya harus dilanjutkan sampai detail untuk mendapatkan makna zakat. Tetapi saya ingin memberikan nuansa kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa memahami Al-Quran itu tidak bisa mengambil hanya sepotong-sepotong ayatnya. Tetapi secara teknikal kita harus memadukan pemahaman dari ayat ke ayat yang disebut sebagai tafsir ayat bil ayat, sambil secara spiritualistik kita membenahi ya sikap hati kita, mensucikan diri kita, berproses di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, di dalam berserah diri. Oke ya, ini sebagian contohnya. Saya ambil contoh yang lain lagi. Kalau tadi ayat muhkamat, maka sekarang ayat mutasyabihat. Bagaimana kita memahami informasi tentang langit, misalnya, di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau kita klik tulisan atau kata langit dalam bahasa Indonesia, muncullah 304 kali. Tetapi kalau kita klik dalam bentuk atau tulisan Arabiknya, ya, sama, maka akan muncul dalam jumlah yang lebih besar, yaitu, lebih sedikit, 297 kali. Kenapa? Karena ternyata kata langit dalam bahasa Indonesia digunakan lebih banyak dalam terjemahannya dibanding kata aslinya. Nah, kalau kita lihat dalam pendekatan akar katanya, maka lebih banyak lagi, 381 kali. Yang kemudian kata sama, ya, itu satu akar kata, ya, sama dengan asma, yaitu nama dengan nama, kemudian langit, as-sama, atau dalam bentuk jamaknya samawat, langit-langit, dan seterusnya, ya. Digunakan dalam misalnya surat Al-Fatihah, Bismillah, ya, bi asma, dengan nama Allah, itu adalah berakar kata sama dengan langit itu. Atau di dalam surat Al-Baqarah yang memang menyebut kata sama, atau dalam bentuk jamaknya yaitu samawat. Dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini sekedar contoh untuk menggambarkan bagaimana kita mulai mengeksplor, ya, pemahaman dari dalam Al-Quran itu terkait dengan bahwa kita tidak boleh membaca atau memahami sebuah tema hanya dari satu ayat, karena ternyata Al-Quran seringkali menyebutnya secara komprehensif dalam berbagai ayat. Nah, penciptaan langit dan bumi yang mutasyabihat itu, ya, sebagai penutupnya, ini untuk menggambarkan kompleksitasnya, diterangkan dalam ayat yang memang sangat mendalam dan membutuhkan kajian yang sangat intens, melibatkan banyak sekali data-data ilmiah. Misalnya di dalam surat Fatir ini, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian mana dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, ataukah mereka mempunyai saham dalam penciptaan langit, atau adakah kami memberi kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu, sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian yang lain, melainkan tipuan belaka. Secara umum Allah menggambarkan kita ini tidak punya saham dalam proses penciptaan langit dan bumi. Artinya ilmu tentang itu kita sedikit sekali.
kepahaman kita dan sedang dalam proses untuk memahami lebih banyak. Nah, di bagian berikutnya, di ayat berikutnya 41-nya kemudian digambarkan ini sebuah tantangan misalnya ya, digambarkan terkait dengan ayat yang sebelumnya tadi. Allah menahan langit agar tidak lenyap. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Surat Fatir ayat 41. Ini menjadi kajian luar biasa yang masih kontroversial, bahkan di ilmu pengetahuan modern pun tentang kosmologi, tentang astronomi, tentang astrofisika. Apakah langit yang sedang mengembang ini akan terus mengembang dan kemudian lenyap? Apakah kemudian berhenti di satu jarak tertentu? Dan apakah kemudian dia mengkerut kembali? Ini menjadi kajian yang sampai sekarang sangat kontroversial, dan terus dilengkapi dengan bukti-bukti ilmiah yang menguatkan pendapat masing-masing. Tetapi yang ingin saya sampaikan, yang saya maksudkan, bahwa Al-Quran memberikan kajian tentang langit ini sedemikian luas dan mendalamnya, sehingga kita tidak cukup hanya mengkaji satu ayat untuk mengatakan langit itu seperti ini, atau bumi seperti itu, atau takdir ya, di tema yang berbeda. Dengan sederhana kita mengatakan bahwa takdir itu adalah sesuatu yang fix, yang tidak bisa diubah. Karena membutuhkan penjelasan-penjelasan ayat yang lain. Atau terkait dengan kekekalan akhirat, terkait dengan kehidupan sesudah mati dan sebagainya, yang semua itu membutuhkan proses pemahaman yang sangat mendalam dan sangat meluas, holistik dan komprehensif. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan ya presentasinya sampai di sini. Kita perdalam di tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Gabriel. Terima kasih.